Halo, selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah lanjutan ya masih mengenai infrastruktur pendukung aplikasi. Nah, minggu kemarin ya, saya sudah berikan sedikit gambaran mengenai arsitektur dari sebuah web. Jadi, sebelum saya masuk ke materi, saya akan sedikit ulas ya pertemuan kemarin itu. Ketika kalian nanti menggeluti dunia infrastruktur, tentu tidak akan banyak berhadapan langsung dengan yang namanya perangkat keras ya atau fisik, apalagi di era sekarang ya. Kalau dulu mungkin kita sering menghadapi atau mengelola sebuah server fisik ya, mungkin dengan spek yang cukup tinggi ya, walaupun sekarang juga masih ada. Nah, tapi ke depannya kita akan jauh dengan yang namanya perangkat-perangkat fisik ya, di samping perangkat keras jaringan tentunya. Nah, umumnya yang namanya orang infrastruktur itu hanya akan dirasakan manfaatnya ya. Apa sih manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang berkutat atau bergerak di bidang infrastruktur? Ya tentu adalah aplikasi ya. Sebut saja aplikasi web atau website. Nah, yang namanya website itu kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Artinya ada yang namanya server di belakang itu semua, ya kan? Nah, server yang bisa menjalankan layanan-layanan berbasis web, entah itu MySQL, entah itu PHP, database-nya ya, entah itu bahasa pemrograman lain, tapi di belakang itu semua ada yang namanya server. Nah, minggu kemarin saya jelaskan mengenai arsitektur web. Ya, jadi arsitektur web itu bagaimana pengelolaan server sebuah website. Ketika kalian mengakses sebuah website, itu ternyata ada beberapa macam cara pengaturannya itu. Ada yang tier 1, tier 2, dan tier 3. Ya. Nah, itu sedikit gambaran. Sehingga kalian nanti punya wawasan. Kalau saya ngakses di komputer sendiri, ya berarti itu tier 1. Ya kan? Artinya servernya dan kliennya ya komputer kalian sendiri atau laptop kalian sendiri. Kalau yang namanya tier 2, berarti antara aplikasi dan web itu dipisahkan. Ya. Web dan database, mohon maaf. Jadi web dan database itu dipisahkan untuk tier 2. Nah, tier 3 itu dipisahkan lagi, baik itu aplikasi, baik itu webnya, baik itu nanti server database-nya. Nah, itu sempat saya singgung di pertemuan minggu kemarin. Nah, minggu sekarang saya akan sedikit ulas ya mengenai arah dari mata kuliah kita itu. Kalian bisa lihat di depan ya, di slide. Itu sebetulnya mengacu pada blok ya atau building block process information ya. Nah, jadi di bagian pertama ya kita lihat dulu ya blok secara keseluruhan ini mencerminkan sebuah organisasi ya. Organisasi itu tentu ya mau perusahaan, mau sekolah, mau bisnis apapun itu tentu kalau bicaranya dia menggunakan layanan IT ya menggunakan atau berbasis IT itu di level paling atas tentu yang dirasakan langsung dalam bentuk informasi ya. Contoh kalian sekarang misalkan kuliah, layanan IT apa sih yang dirasakan langsung oleh pengguna atau oleh kalian? Ya tentu informasi ya. Informasi mengenai jadwal kuliah, informasi mengenai kehadiran, informasi mengenai keuangan, itu kan semuanya adalah informasi. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mengolah informasi itu? Ya tentu di belakang itu semua ada yang namanya aplikasi ini ya. Nah, ini ada aplikasi ya. Ada aplikasi. Jadi aplikasinya itu apa sih? Ya sebut saja situ akademik ya. Terus e-learning, itu kan adalah aplikasinya. Nah, bagaimana kita mengatur aplikasi ini? Tentu itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ya. Artinya kita tidak bermain di pembuatan aplikasi ya. Kita kan ranahnya adalah infrastruktur. Nah, jadi bahasannya adalah fokus bagaimana aplikasi itu bisa berjalan ya. Bagaimana model itu bisa jalan. Bagaimana situ akademik itu bisa berjalan. Nah, artinya aplikasinya sudah ada. Kita cuma diminta tolong dong installkan atau pasangkan ini di server. Nah, gitu ya. Nah, sebelum itu yang namanya aplikasi itu ternyata ada 3 pengelompokan, ada 3 kategori.
Yang pertama adalah aplikasi klien ya, client application. Nah, kalau client application berarti aplikasi yang langsung berjalan di laptop, ya kan? Typically run on end user device like PC and laptop. Ya, itu client aplikasi. Nah, biasanya klien aplikasi ini sebut saja ya operating system ya atau sistem operasi, ya kan? Terus ada office application. Office application itu ya lebih ke fungsi-fungsi pekerjaan ya seperti email, Excel, Word dan lain-lain. Terus ada business spesifik. Nah, kalau business spesifik berarti khusus untuk perusahaan itu. Ya contoh e-learning ya kan, akademik, situ akademik. Nah, itu berarti kan business spesifik. Nah, lapisan kedua ini mengelola ya application management ini mengelola semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan aplikasi, ya kan? Nah, jadi diaturnya adalah di sini. Terus lapisan ketiga adalah platform, ya, application platform. Jadi kalau bicara platform berarti ada sebuah wadah, ya. Wadah utamanya oke lah perangkat keras ya, atau perangkat keras lah hardware sebut saja. Lalu di dalamnya lagi kan ada wadah kecilnya lagi, ya ada pembungkusnya lagi, yaitu adalah platform. Ya sebut saja Apache, ya kan, terus MySQL, ya itu kan adalah platform disebutnya itu. Nah, untuk apa Apache? Ya untuk bisa mengartikan dari kode-kode PHP, ya supaya kode yang dikerjakan oleh developer atau oleh programmer itu dimengerti dan hasilnya bisa langsung tampil, ya tentu harus pakai yang namanya application server. Ya, entah itu pakai Apache, entah itu pakai Java, Tomcat, atau kalian mungkin sering mengenalnya dengan Exam, ya. Padahal Exam itu bukan platform, ya. Exam itu adalah kumpulan aplikasi. Nah, di dalamnya ada Apache, ada MySQL, ada PHP, ya di bundling lah ya. Nah, itu namanya application platform. Terus di layer paling bawah, nah ini ya, mohon maaf. Nah, di layer paling bawah itu ada namanya infrastruktur. Jadi, infrastruktur inilah yang menjadi penopang 3 bangunan di atasnya, ya. 3 bangunan di atasnya inilah yang menjadi yang menjadi tumpuan, ya. Yang jadi tumpuan bangunan 3 bangunan di atasnya itu adalah infrastruktur, ya. Infrastruktur ini bisa kita sebut saja hardware, ya. Mau itu nanti hardware secara fisik ataupun hardware secara virtual yaitu cloud, ya kan? Jadi kalau yang namanya infrastruktur nanti bisa 2 pendekatannya. Infrastruktur dalam hal atau berupa hardware yang secara fisik kalian kelola atau secara virtual yang saat ini mungkin sudah eranya ke arah virtual ya, cloud atau virtualisasi. Nah, itu bicaranya di level infrastruktur di blok yang paling bawah. Nah, di blok infrastruktur itu juga sebetulnya dibagi-bagi lagi, ya. Dibagi-bagi lagi menjadi ada namanya end user device. End user device itu adalah komputernya, ya, komputer yang langsung dipakai oleh pengakses. Lalu ada sistem operasi, ya kan? Lalu ada komputasi. Komputasi ini adalah prosesor lah sebut saja ya, atau VGA. Terus ada storage. Storage ini adalah hard disk, tempat menyimpan data. Lalu ada networking, ya. Server juga tidak akan ada gunanya kalau tidak ada jaringan. Nah, dan yang terakhir adalah data center. Nah, data center ini adalah di mana semua komputer tersimpan, ya. Nah, tapi kalau kita ranahnya ke cloud, itu nggak perlu data center. Ya. Nah, terus ternyata ada garis vertikal ya di samping garis horizontal ini ya. Garis vertikal ini kaitannya nanti dengan 3 aspek, ya. Ini disebutnya aspek non-functional, ya. Atribut-atribut non-functional. Jadi yang tidak jadi kewajiban lah, tidak jadi fungsi utama, tidak wajib, ya. Nah, tapi yang namanya tidak wajib berarti kan sunnah, ya. Cuman tetap aja nggak bisa ditinggalkan 3 aspek ini. Apa saja? Yang pertama itu adalah availability. Ya, availability ini artinya ketersediaan. Jadi dari keempat lapisan ini semuanya itu harus jalan. Ya, availability itu artinya
diakses jam berapapun. Ya, artinya ya nggak boleh mati. Yang namanya server kan nggak boleh mati. Orang akses situ akademik kan nggak pernah tahu jam berapa. Mau siang, mau pagi, mau malam. Artinya kan availability atau ketersediaannya itu harus selalu ada. Ya, ya namanya aplikasi layanan itu ya harusnya memang 24 jam non-stop. Ya, jadi harus dijamin ketersediaannya. Nah, gitu. Terus performa. Nah, performa ini kaitannya dengan seberapa handal, ya, seberapa sanggup. Nah, jadi ketika kalian ngakses situ akademik mungkin ada kalanya lambat, ya, ada kalanya cepat. Berarti itu bicaranya adalah performa. Nah, artinya bagaimana caranya kita bisa mengatur performa supaya aplikasi itu tetap lancar, ya kan? Entah itu dengan mengupgrade hardware, entah itu mengatur struktur arsitekturnya, entah itu nanti kita melakukan yang namanya optimasi. Nah, itu semua bahasanya adalah di performa. Dan yang ketiga adalah security, ya, keamanan. Nah, kalau yang namanya keamanan berarti ya aman nggak? Ya, gimana caranya supaya situ akademik itu nggak dibobol, ya, supaya datanya itu tidak hilang, tidak dicuri. Nah, jadi kaitan yang namanya security itu tidak hanya, ya maksudnya yang tiga aspek ini ya, availability, performance, security itu tidak hanya ngomongin hardware-nya saja, ya bukan hanya ngomongin infrastrukturnya aja, tapi database-nya juga, aplikasinya juga, informasinya juga. Jadi ini memang ternyata tiga bagian ini tidak terpisahkan. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam sebuah organisasi. Ini pegangan buat kalian ya. Kalau nanti semisal kalian kerja atau membangun sebuah perusahaan dan diminta atau diberikan tugas untuk mengelola IT-nya, ya. Karena di dalam pengelolaan IT jangan sampai kalian berpikir hanya aspek teknis, ya. Jadi hanya berpikir, oh, aspek teknisnya itu maksudnya, oh tinggal ngoprek ini pakai teknologi ini, terus caranya begini. Nah, jangan hanya berpikir itu. Ya, karena nanti akan ada hal-hal non teknis, ya kan? Hal-hal non teknis ini artinya kaitan dengan manajemen, ya seperti ini. Ya, kalian harus bisa mengelola. Kalau cuma mungkin ya, kalau skala organisasinya masih kecil, kalian sendiri yang menghandle mungkin masih bisa, ya. Kalian yang buat softwarenya, kalian yang install servernya, kalian yang setting jaringannya, gitu kan? Nah, tapi nanti kalau sudah besar, nggak bisa, ya. Kalian kan harus merekrut orang lain, ya, harus merekrut orang lain dan harus mengelola banyak orang. Nah, itu artinya kalian harus tahu bagaimana mengelola IT secara non-functional atau aspek-aspek non-teknis. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi itu ya yang perlu kalian perhatikan nanti. Pesan saya adalah jangan selalu berkutat di hal teknis saja, ya. Banyak hal lain yang memang harus kalian pikirkan di IT supaya kalian nanti bisa naik tingkat. Karena kalau hanya berpikir di level teknis, apa bedanya kalian itu seperti seorang pekerja, ya, pesuruh, ya, hanya disuruh-suruh. Jadi kalau saya ilustrasikan, IT itu ibarat ya kita membangun sebuah rumah, ya, membangun sebuah gedung. Ya, tidak hanya rumah tapi sudah gedung barangkali nanti itu. Cuman kan orang tidak melihat karena IT itu barang yang tidak kelihatan, ya. Mereka hanya merasakan saja, oh bisa lebih canggih, bisa lebih cepat. Padahal di balik itu semua kan ada banyak kerumitan-kerumitan, ya. Nah, kalian sebagai seorang IT itu jangan hanya sekedar nanti itu ya kerjaannya kerja kasar gitu. Ibarat di bangunan itu kuli, ya. Kalian itu hanya pesuruh atau hanya yang ngerjainnya aja. Nah, coba dong kalian naik tingkat nanti itu. Entah itu nanti kalian jadi mandor misalkan ya, yang jadi pengawas di bidang programmingnya atau jaringannya. Terus naik lagi tingkatnya ke level lebih tinggi yaitu arsitek, ya kan? Itu leveling di dalam IT pun sama seperti itu. Memang kita tidak bisa pungkiri untuk menjadi seorang arsitek itu ya mau tidak mau ya harus melewati dulu level demi level, tahap demi tahap, ya supaya kalian paham nanti kerumitannya itu seperti apa. Tidak tiba-tiba kalian terlahir jadi seorang arsitek infrastruktur gitu ya, atau arsitek aplikasi,
arsitek database. Ya, kalau kalian tidak pernah ngelola database, gimana ceritanya kalian bisa tahu kerumitan di dalam database itu? Nah, itu ya penjelasan saya mengenai non-functional attribute. Lalu kita lihat di sini. Nah, biasanya terjadi kegagalan dalam sebuah sistem, ya, itu diakibatkan oleh nomor satu itu human error ternyata itu ya. Jadi kesalahan manusia. Nah, ini berdasarkan penelitian memang rata-rata salah di manusianya ya. Salah di manusianya itu dalam artian entah salah mengoperasikan, ya kan? Contoh di sini adalah performing test in the production environment. Nah, ini penyakit yang sering dialami nih. Biasanya kalian kalau nanti jadi seorang programmer, umumnya kalian kalau mau ngerubah kode atau merubah aplikasi, ngupdate atau apapun itu langsung di server yang sedang aktif. Nah, itu nggak boleh, ya. Harusnya itu ada server test dulu, ya. Server test kalau sudah oke, baru di-deploy di server yang real, ya, production server. Nah, ini kesalahan kita berarti ya. Terus yang sering terjadi lagi adalah salah shutdown. Nah, ini salah shutdown mungkin kejadian yang jarang terjadi ya, tapi suka ada ya. Kalau di Windows sih mungkin kemungkinannya kecil ya, karena kan grafik kelihatan jelas tombol-tombolnya. Tapi kalau di Linux atau konsol bisa jadi salah ketik perintah. Ya, salah ketik perintah malah perintahnya itu adalah halt ya. Halt bukannya restart. Nah, itu yang sering terjadi. Atau salah hapus. Nah, ini yang kadang-kadang juga pernah terjadi ini ya. Jadi salah hapus file, konfigurasi, data, dan database. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya, banyak juga ini kasus-kasus yang memang mungkin di belakang layar ya. Nggak ada mungkin admin mengakui saya salah hapus file, jarang ya. Karena akan terjadi keributan biasanya. Tapi biasanya yang terjadi itu ya hanya di level tim teknisnya saja. Karena ini akan menimbulkan kepanikan soalnya itu ya. Nah, salah ketik perintah tadi ya. Salah ketik perintah ini kalau di Linux ada perintah yang hanya beda spasi itu bisa kacau ya. Harusnya dia ngapus di folder yang sedang aktif, malah menghapus di folder utama. Nah, kalau kalian lihat di gambar depan itu maksud dari perintah itu adalah tadi ya. Salah menghapus, malah folder utamanya dihapus ya. Nah, ini kejadian yang mungkin terjadi gitu. Nah, selain itu source of unavailability ya adalah human error. Ya, jadi human error. Jadi kesalahan dari manusianya. Ya, dari artinya itu adalah mungkin ada kesalahan kode program atau ada bug ya. Jadi ada kesalahan di logic aplikasinya juga bisa jadi, kesalahan di perintah atau komennya juga bisa jadi. Nah, itu adalah beberapa kemungkinan aplikasi tidak bisa diakses atau tidak bisa dijalankan. Ya. Nah, ini mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Tolong cermati dengan seksama, silahkan diputar lagi, diulang-ulang lagi. Ya, kenapa saya sering memberikan video supaya kalian bisa mendengarkan dengan cara diulang-ulang kembali. Ya. Dan seperti biasa tugasnya jangan lupa untuk membuatkan rangkuman. Ya, karena kalau tidak dirangkum lagi kalian pasti akan lupa. Ya. Masalahnya adalah materi kuliah kita ini tidak ada praktek, ya, sehingga kalian hanya sekedar teori saja. Ya, yang namanya teori itu masuk kanan keluar kiri biasanya. Ya, minimal harus ada tulisan yang kalian buat. Nah, sehingga tidak akan lupa, ya kan? Nah, itu. Dan saya harap nanti ada tugas tambahan. Kalian diharapkan hadir untuk acara webinar hari Sabtu ya. Itu akan dicatat sebagai kehadiran. Ya, hari Sabtu silakan kalian ikuti acara webinar pengenalan sebetulnya ya untuk teknologi cloud yang akan disampaikan oleh tim dari Amazon AWS ya. Amazon AWS ini nantinya sebagai host ya, dan saya dan Pak Fadli sebagai moderatornya ya. Nah, oke, baik. Terima kasih. Sekian kuliah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.